Assalamualaikum. Kembali lagi di Kultum Ramadan. Sekarang kita kedatangan tamu dari Desa Bakti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Pak? Sebentar, boleh saya sapa yang lagi nonton? Assalamualaikum Pak Keptek, rekan guru dan murid-murid SMP Islam Bakti Asih yang Bapak cintai. Halo. Nah, untuk sekarang mau bahas nih mengenai menjauhi penyakit hati di bulan Ramadan. Penyakit itu, penyakit hati itu semacam penyakit liver atau gimana Pak? Bukan atuh, kalau penyakit liver mah secara medis. Oh, Kalau ini mah penyakit hati secara batiniah, sifat buruk atau tingkah laku yang tercela, ya antara lain itu pamer, toria ya, marah, lalai, lupa, was-was, frustrasi, rakus, sombong, iri dan dengki. oh, banyak juga ya Pak yang dengan penyakit hati teh? Iya banyak. Iya, iya. Sok tuh untuk mempersingkat waktu saya bahas 3 we atunya. Gak apa-apa tuh Pak, dibahas semua juga meneh penuhan gitu Bapak mah. Sok atuh gak apa-apa Pak. Ya tapi emang yang 3 ini sangat menonjol dibandingkan dengan yang lain. Ah, Bapak mah emosian, penyakit hati itu tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Ada Pak, apa aja itu teh yang 3 teh? Ya, jadi yang 3 ini itu adalah ria, sombong, dan iri dengki. Oh, ria teh yang pamer-pamer gitu ya Pak ya? Ya, Kalau betul. sombong, gak usah ditanya lagi kali ya. Iri dengki juga ya, termasuk inti ya. Itu teh. Secara batin kalau 3 penyakit ini kalau dipupuk dengan subur termasuk ke dalam mental yang tidak sehat. Dan yang paling seram itu ya itu tadi, jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya Pak ya, nauzubillah. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Mangga dipaparkan saja Pak. Baik. Jadi poin pertama itu tadi ya, ria, pamer. Contohnya banyak lah ya, apalagi di era modern dan media sosial sekarang. Yang seperti ini, segala-segala dipamerin. Makan, pamer. Bangun malam, pamer. Puasa, pamer. Taraweh 23 rakaat, pamer. Sampai tidur ke pamer kayaknya, Bang. Nah ini tuh bahaya, Bang. Nah, ini istilahnya tuh apa ya? Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Nah itu. Dalam penyakit ria itu terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, karena hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Penyakit-penyakit ria ini merasuk ke dalam jiwa seseorang dengan halus dan tidak terasa, sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini. Tapi orang yang ikhlas dan taat itu ya selamat ya, orang arif bijaksana lah ya. Nah dalam ria ini terdapat unsur kepura-puraan ya, munafik, seluruh tingkah lakunya itu cenderung mengharap pujian orang lain. Jadi senang kepada kebesaran dan kekuasaan, overacting, menutupi kejelekannya, dan banyak lagi. Nah sifat yang demikian ini digambarkan juga di dalam Al-Quran, ada di surat An-Nisa ayat 142 dan At-Taubah ayat 67. Dan juga Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus bin Thabit. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah ria dan syahwat yang tersembunyi. Nah, Islam memberikan terapi ria ini dengan cara mengikis nafsu syahwat ini sedikit demi sedikit dan menanamkan sifat tawadu, ya, tawadu atau merendahkan diri atau ya low profile dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Benar juga ya Pak, zaman sekarang teh apa-apa update. Gak jarang masyarakat diupdate menurutnya sekarang. Betul itu. Nauzubillah min dzalik. Lalu poin selanjutnya Pak? Nah poin kedua ini adalah sombong.
Masih ada kaitan juga sih sebetulnya dengan poin pertama tadi, dan ini adalah penyakit hati yang paling buruk. Beberapa ayat yang membicarakan penyakit sombong itu ada salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 136. Nah, biasanya yang disombongkan seseorang ini adalah ilmu, pengetahuan atau status sosial dan kekayaan dan berbagai hal yang membuat si orang itu bangga. Nah, ini sombong itu adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disampaikan juga di dalam firman di surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Iya. Oh. Ini nih, kalau yang sombong gini itu cocoknya diapain ya Pak ya? Cecepkeun. Lalu poin terakhir Pak? Oke, untuk poin ketiga atau poin terakhir yaitu iri dengki. Iri hati atau juga disebut dengki merupakan gejala-gejala luar yang kadang ya menunjukkan perasaan di dalam hati. Tapi gejala itu tidak mudah untuk diketahui. Sebab seseorang itu biasanya berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan gejala-gejala tersebut. Nah, orang iri ini tidak suka melihat keberhasilan orang lain atau kebahagiaan orang lain. Sehingga tidak ada ketenangan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, tidak jarang karena rasa irinya ini nih, dia melakukan perbuatan yang negatif. Nah, diantaranya perbuatan negatif itu adalah berbuat hasut atau memfitnah orang lain. Nah, iri adalah suatu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup karena terus-menerus tersaingi dengan kebahagiaan orang lain. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar." Nah, dari hadis tersebut menjelaskan jika iri atau hasad akan mengikis amalan, pahala yang telah dikumpulkan. Nah, jadi kita sia-sia, kita sudah berbuat baik, kita sudah memupuk pahala, tapi terbakar seperti kayu yang dibakar oleh api. Atau bahkan si pahala tersebut kita berikan kepada orang yang kita hasad, kita fitnah ya. Kita udah tahu kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu seperti itu. Kita jaga diri kita ini dari iri hati agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Udah, dengan 3 sifat itu aja udah menjauhkan kita dari Allah ya Pak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana hati kita harus selalu bersih dan jauh dari penyakit-penyakit itu ya. Jadi bagaimana Pak agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, di bulan Ramadan ini mari kita latih diri kita dari penyakit-penyakit hati ini ya. Penyakit-penyakit hati ini sebetulnya bisa sirna baca Al-Quran. Nah, tapi bukan hanya dibaca, tapi juga dikaji atau dipahami isinya. Nah, setelah kita baca, kita kaji, insya Allah seiring berjalannya waktu penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Ya. Nah, selalu muhasabah diri juga bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala juga bisa dengan memaafkan orang lain yang tadi saya dikit-dikit dikit-dikit update. Nah, gitu kita maafkan, kita doakan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Memang yang namanya penyakit hati ini sudah sunatullah dan pasti ada di dalam diri manusia. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengontrolnya. Yuk kita latih di bulan Ramadan ini, yuk kita bisa yuk. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Aldi atas pemaparannya. Yuk sama-sama kita latih diri kita di bulan Ramadan ini agar terhindar dari penyakit-penyakit hati itu, dan semoga kita bisa istiqomah di 11 bulan selanjutnya di luar bulan Ramadan. Amin. Udah boleh diminum ini teh? Enggak Bapak sok. Saya. Belum berbuka Bapak, nanti bentar lagi.
Hmm, hmm, Kemana tuh?